Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-13. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Kristus, layakkanlah kami untuk menerima sabda-Mu. Di dalam kasih-Mu ya Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Ulangan 13 ayat 1-11. Mungkin saja di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat. Apabila tanda atau mukjizat yang disampaikannya kepadamu itu terjadi, dan ia berkata, "Mari kita mengikuti ilah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita beribadah kepadanya," maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu menguji kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti dan haruslah kamu takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya, mendengarkan suaranya, beribadah kepadanya serta berpaut padanya. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati karena ia telah mengajak kamu murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan menebus engkau dari tempat perbudakan. Ia bermaksud menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapus yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Mungkin saja saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki atau perempuan, atau istri yang kau cintai atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam. Katanya, "Mari kita beribadah kepada ilah-ilah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Salah satu ilah bangsa-bangsa di sekelilingmu, baik yang dekat maupun jauh darimu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Janganlah engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia. Jangan merasa sayang kepadanya, jangan mengasihani dia, dan jangan menutupi kesalahannya, tetapi bunuhlah dia. Tanganmu sendirilah yang pertama-tama bergerak untuk melaksanakan hukuman mati atasnya, kemudian tangan seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga ia mati, karena ia telah berikhtiar menjauhkan engkau dari Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Sahabat Santapan Harian, sudah cukup lama berbagai bentuk penipuan melalui media sosial terus marak. Jikalau kita tidak berhati-hati dan waspada, maka kita akan mudah ditipu dan dihasut untuk mengikuti dan mempercayai kebenaran palsu mereka. Karena itu perlu ada sikap waspada untuk menguji dan memeriksa kebenaran tersebut. Kali ini Allah memperingatkan umat Israel untuk berwaspada terhadap pengaruh-pengaruh jahat yang ada di sekeliling mereka. Ada juga peringatan agar tidak mudah percaya kepada bujukan ataupun ajakan untuk mengikuti dan berbakti kepada Allah lain yang tidak mereka kenal. Meskipun demikian, pengaruh atau bujukan jahat itu bisa berasal dari seseorang yang mengaku dirinya sebagai nabi atau pemimpin. Selain itu, Allah juga memberikan peringatan untuk waspada terhadap pengaruh jahat dari dalam keluarga mereka. Sikap waspada ini dapat muncul jikalau mereka menghadapi keadaan dengan setia kepada Tuhan. Jelas, kesetiaan kepada Tuhan dapat memperkuat hubungan umat Israel dengan Allah sehingga mereka terlindungi dari pengaruh jahat. Pengaruh jahat bisa datang dari luar maupun dalam diri kita. Karena itu, dibutuhkan kesadaran dan kewaspadaan diri di dalam menghadapinya supaya kita tidak masuk ke dalam bujuk rayu yang menyesatkan. Sikap waspada tidak datang dengan sendirinya, tetapi butuh pertolongan Tuhan agar kita dapat menghadapinya.
Dengan pertolongan Tuhan, kita dituntun untuk memilah mana yang baik atau benar dari yang salah atau menyesatkan. Apapun pengaruh yang datang dalam hidup kita, mari kita lebih berwaspada di dalam menguji, memeriksa, dan meneliti kebenarannya. Hendaklah kita tidak begitu saja percaya kepada berbagai pengajaran duniawi, melainkan menguji dan menelusuri kebenarannya dalam terang firman Tuhan. Telitilah apakah pesan yang disampaikan kepada kita benar-benar bersumber dari Allah, agar kita terbebas dari pengaruh yang dapat memisahkan kita dari kasih dan kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah penuh kasih, kami mohon perlindungan-Mu dari setiap pengaruh jahat yang dapat menggoyahkan iman kami. Bantu kami untuk selalu waspada dan bijaksana dalam memilih jalan hidup kami. Di dalam teduhnya kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.